malam hari ini adalah malam yang terbaik dalam satu pekan, malam Jumat. Maka kita isi dengan baca Al-Quran, dengan kajian-kajian, dan itu menjadikan energi baik kita, vibrasinya nanti meningkat berlipat-lipat, menarik keajaiban akan lebih mudah dan lebih cepat. Sahabat surga semua, sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana ini orangnya ndak kelihatan? Bunda Murti. Oke, ya tidak apa-apa ya. Bismillah semuanya menyimak karena kita akan mengadakan riyadhah rutin ya, bagikan kita makan dalam satu hari ya pasti ada makan gitu ya, pasti harus ada yang dikonsumsi untuk energi tenaga fisik kita kembali ya di kegiatan kita biar lancar. Nah ternyata tidak hanya ya pada ruh saja atau jiwa, tidak hanya di fisik saja ya, tapi ternyata jiwa kita, ruh kita pun itu perlu makanan. Maka terkadang ibadah kita setiap harinya itu seperti ada yang kurang gitu ya, makanya perlu ada charge booster kembali kita berjamaah seperti ini agar apa? Nanti mendapatkan energi berlipatnya itu akan lebih mudah dan menjadikan kegiatan kita lancar ya, seperti halnya tidak ada beban. Kemudian bahkan ditambahkan ada amanah ini adalah di sini titipan usaha-usaha yang lain, karena teman-teman semua dipandang mampu ya, karena mau gitu ya, dipandang mampu untuk apa nih, membawa misi itu, membawa titipan itu, karena dianggap gitu ya, dilihat itu mampu dan mau untuk meningkatkan kapasitas kita, meningkatkan tenaga fisik kita dan juga tenaga ruh kita. Nah dengan ada ikhtiar kita di sini nanti akan ada olah hati dan juga olahraganya dengan duduk sikap ala yoga. Kita akan membaca Al-Quran yang sebelumnya adalah akan kita simak ya, materi yang luar biasa. Bismillah ya, pada malam hari ini nanti akan dibawakan oleh Bunda Pita. Nah berbicara mengenai ada keajaiban, diawali dengan kita mau membuka perisai. Pada saat perisai itu sudah terbuka dengan diadakannya riyadhah ini adalah perjuangan diri kita untuk mengendalikan nafsu, mengendalikan dari keinginan, emosi dan ego kita, kemudian bisa diarahkan ke yang lebih baik lagi energi kita, maka nanti akan menumbuhkan intuisi atau kata batin. Nah pada malam hari ini akan dijelaskan ya oleh Bunda Pita, peaceful factor. Waspadai, ada 3 suara batinmu nanti akan mengubah 3 kebiasaan ini. 3 kebiasaan yang mungkin bisa jadi menumbuhkan ada perisai-perisai baru. Jadi teman-teman semua yang sudah ajaib ya, seperti halnya Ayah Ahmad gitu ya, sudah banyak keajaibannya ya, dan juga Bapak Ibu yang lain di sini, Bunda Murti dan lain-lainnya ya, Bunda Dokter Ika dan lain-lain ya, sudah banyak yang mengalami keajaiban, tapi tetap berlatih, tetap untuk bisa mengasah, tetap untuk bisa mengulang kembali, terus menyimak kembali, melakukan bacaan-bacaan Al-Quran kembali, karena pada saat ada bacaan-bacaan Al-Quran ya atau sholawat yang dilakukan berulang-ulang ini pun akhirnya membuka kembali kuantum kita dan memudahkan di kegiatan kita berikutnya mengalami keajaiban lagi. Jadi teman-teman yang sudah ajaib jangan berpuas hati ya, kemudian selesai tidak berlatih sungguh betul-betul tidak beruntung ya. Jadi di sini tanda kutipnya adalah merugi apabila selesai hanya sampai di sini saja pada saat sudah banyak keajaibannya. Jadi teman-teman semua kita lanjutkan bergandeng tangan bersama-sama, bismillah, menggalang dan menggulung menjumlah energi baik ya, akhirnya nanti berlipat-lipat dan bisa untuk jadikan kita bekal ya pada perjalanan ini. Insya Allah bismillah nanti sampai dengan kita mendapatkan surga terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah teman-teman semua, bagaimana materi dari waspadai 3 suara batin Anda akan mengubah 3 kebiasaan ini? Nah teman-teman semua, kita
panggil, kita sambut beliau yang luar biasa, Bunda Pita Nareswari dan Winda. Kita berikan tepuk tangannya, silakan Bunda Pita. Iya, terima kasih Bunda Susan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Apa itu mana rezeki? Satu. Terhubung. Yakin bisa ajaib teman-teman semuanya? Yakin bisa. Allah Semangat banget. Alhamdulillah, innalhamdulillah, salatu wassalamu ala Muhammadin rasul karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabatku, sahabat privat RFF LOP, saya doakan yang malam hari ini tidak sehat ya segera diberikan kesembuhan. Kita semuanya dalam kesehatan paripurna luar biasa beserta dengan seluruh keluarganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kenapa ketawa? Ya kita ketawa karena bahagia Bunda Indri. Ya, ya insya Allah kita semuanya memiliki penghasilan 5 miliar satu bulan. Amin. Memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Pasangannya menjadi pasangan yang taat dan setia. Amin. Sahabat ada di mana-mana, saling memuliakan. Kita bisa haji dan menghajikan, umrah dan mengumrahkan. Insya Allah yang penjual online offline dikejar-kejar orderan, pelanggan balik terus, repet order selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah kita semuanya wafat husnul khatimah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, masuk surga yang terbaik bersama dengan Rasulullah di surga Firdaus. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, alhamdulillah. Terima kasih semangatnya Bunda Murti, Bunda Trimurni, Fadiatmi, Bunda Indri Astuti. Sehat-sehat selalu ya. Karena barusan banyak teman-teman yang chat saya kurang sehat gitu ya. Mudah-mudahan yang tidak sehat tetap bisa masuk Zoom ya untuk sekedar menyimak dan mendengarkan ilmu yang powerful dan luar biasa pada malam hari ini. Karena apa? Saya melihat, saya memandang perlunya kita diingatkan lagi dan lagi. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar gitu ya, kajian mungkin dari Bunda Susan atau dari luar sana. Mungkin 3 hal ini terlihat simpel, tapi malam ini saya ingin menyajikan dengan cara yang berbeda supaya kita lebih ngena lagi gitu ya, menyadari apa sih kenapa saya harus istiqomah. Karena memang perjalanan untuk tekun dan istiqomah itu adalah perjalanan yang luar biasa mahal. Kenapa mahal gitu ya? Karena tidak semua orang mau ya, meskipun banyak orang mampu gitu ya. Ibaratnya kayak gini teman-teman, kita masuk ke ruang belajar ini gitu. Selain kita mengorbankan waktu ya, kita juga harus mengorbankan tenaga, kita juga mengorbankan finansial untuk berinvestasi, kan balik lagi untuk diri kita juga gitu. Tapi tidak banyak orang yang berkesadaran sampai ke sana. Kenapa saya harus mengulang belajar? Kenapa saya harus masuk kelas gitu kan? Nah, pentingnya kesadaran inilah yang akan mempertahankan mentalitas kita untuk menjadi ajaib. Nah, sebelumnya teman-teman barangkali mau menyiapkan alat tulisnya ya. Kalau nanti ada poin yang penting, boleh deh nanti saya akan share whiteboard ya, kayak nulis di papan tulis gitu, papan tulis virtual gitu. Ya. Jadi ini teman-teman. Nah, perjalanan 1 pekan ini yang saya amati gitu ya, dengan berita-berita yang viral di luar sana, apalagi dengan lagi-lagi ya di negara Konoha, pejabat-pejabatnya kok sekarang apa-apa harus dipajakin gitu kan, yang memancing keributan dan kemarahan orang-orang gitu ya. Akhirnya yang timbul adalah garis kebenaran lagi gitu ya. Garis kebenaran ya adalah sebuah ego gitu, keakuan bahwa saya yang merasa yang paling benar. Di sisi lain ya, pejabat-pejabat itu ya, yang di negara Konoha itu juga merasa paling benar gitu. Semua hal gitu, saya harus biar negara ini kaya gitu, kita harus menaikkan pendapatan pajak gitu. Bilangnya kayak gitu, pendapatan pajak, penerimaan ya, bukan menaikkan pajaknya, penerimaan pajaknya harus ditingkatkan.
Nah, ujung-ujungnya yang menjadi korban ya adalah manusia atau rakyat jelata, rakyat biasa ya. Konon katanya bahkan sampai kondangan pun mau dipajakin. PBB pun gitu ya di kabupaten sebelah gitu ya, Kabupaten Konoha katanya sampai 250%, akhirnya bentrok, akhirnya ramailah gitu. Dan kemudian ada yang naik sampai 1000%. Nah, ini miris teman-teman. Masa bayar pajak tanah, pajak bumi dan bangunan gitu ya, katanya yang tadinya cuma 64.000 rupiah nantinya akan dinaikkan dikali 1000 gitu ya, jadi 6.400.000 itu. Nah, ini nanti rakyat bayar pakai uang apa, dari mana gitu kan. Nah, energi-energi yang semacam ini kita tidak membahas untuk ikut-ikutan mengutuk atau merespon kurang baik terhadap apa yang terjadi di sana ya. Orang-orang magnet rezeki harus memandang segala sesuatunya dari sisi yang positif gitu. Ini ketidakmudahan kita teman-teman semuanya ya, memandang segala sesuatunya dari baik sangka ya, walaupun yang terjadi adalah hal yang sangat tidak baik, tapi kita harus dilatih lagi dan lagi dengan kata-kata wow keren. Wow kerennya itu bukan cuma sekedar di mulut, tapi dirasakan sampai ke hati gitu. Nah, ini yang diharapkan supaya Nusantara bisa menjadi ajaib itu, perasaan kita dimulai dari diri kita sendiri gitu. Perasaan bahagia kita dilatih di saat kondisi kita sedang tidak baik-baik saja, kanan kiri kita sedang dalam kondisi yang istimewa gitu. Nah, 5 menit yang lalu saya masih ada di dalam kendaraan. Saya baru pulang ya. Ceritanya saya dari luar kota berburu legalisir ijazah gitu. Hanya sekedar beberapa lembar fotokopian yang dilegalisir, saya sampai pulang malam dan harus masuk ke ruangan ini. Kalau saya manusia biasa tidak ada rasa tanggung jawab, apain sih belajar, capek gitu kan kayak gitu ya. Kok kalau orang-orang melihat saya gini, kok Bunda Susan, Bunda Vita itu kayak nggak ada capek-capeknya gitu. Habis dari luar kota juga langsung gas terus gitu. Iya, karena kami merasa ya teman-teman, karena kami merasa satu, tanggung jawab, yang kedua entah kapan lagi usia kita. Apakah nanti ya di antara ilmu-ilmu yang pernah kami ajarkan itu semuanya bisa diterima Allah gitu, bukan diterima oleh teman-teman semuanya saja. Kalau teman-teman di sini pasti insya Allah menerima. Cuma apakah Allah ridho dengan apa yang kami persembahkan gitu. Makanya di saat saya berpikir bahwa rasa tanggung jawab ini gitu kan, apakah bisa membuat Allah ridho gitu. Bukan kemah ya. Kalau saya kemah iya, tapi saya beberapa hari ini keluar kota terus Bunda. Tapi kalau Bunda Trimurni saya yakin habis kemah gitu. Semangat. Ya. Nah, dalam kondisi di titik ini gitu, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa semangat tekun dan istiqomah itu memang tidak mudah dengan segala kondisi yang ada dari teman-teman semuanya, terutama dari tarikan energi dari luar, energi yang tidak positif gitu. Ya kan banyak banget, itu termasuk nyedot energi loh teman-teman. Berita-berita di luar sana itu nyedot energi tidak positifnya teman-teman 3 kali lebih besar daripada energi kita sendiri. Kalau kita tidak benar-benar mengazamkan hati, aku kudu kuat, aku harus kuat, aku harus terus tekun jalan lurus terus gitu. Nanti mereka tuh kayak ibaratnya zombie gitu ya, vampir. Ayo ke sini itu udah nggak usah perpanjangan, kamu capek gitu. Dunia sedang tidak baik-baik aja, ayo pikirin cara cari uang yang banyak gitu kan, kayak seperti itu gitu. Yang sedang terjadi seperti itu. Nah, untuk bangsa ini yang sedang tidak baik-baik saja, maka apa sikap kita yang harus kita lakukan teman-teman? Ya, selain sebagai pengamal ilmu magnet rezeki, ya teman-teman sebenarnya bisa melakukan ini gitu. Dengan apa? Dengan doa yang terbaik gitu. Kirim kickback untuk para pejabat yang ada, kirim LOP, proyeksikan. Ya, mereka yang sedang menduduki jabatan saat ini itu mengerti perasaan hati nurani gitu, kondisi kita yang saat ini tidak baik-baik saja dalam hal entah finansial gitu kan, ketidaksehatan pun ya. Kalau teman-teman kalau saya melihat ya, menganalisa flashback ke belakang saat COVID itu sebenarnya adalah penyakit pesanan dan sengaja untuk ya itu tadi mereka-mereka yang elit global menarik keuntungan untuk diri mereka masing-masing. Begitu juga untuk kondisi saat ini yang terjadi seperti itu. Ada jiwa keserakahan gitu, spiritual matter yang ke kiri.
Jelas, jelas sangat terlihat di sana. Nah, tugas kita apa? Memperbaiki diri sendiri, mengistiqomahkan diri sendiri sambil proyeksinya jangan buat diri sendiri terus gitu. Proyeksi itu harus kickback untuk orang lain itu dibanyakin. Ya teman-teman, inilah yang dimaksud dengan Maharishi efek. Efek 1% yang akan bisa membuat orang-orang itu tertular virus positif, bukan lagi virus yang negatif gitu. Bisa, jangan bukan sekedar saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa bicara ngajakin orang magnet rezeki, bukan itu gitu. Mulai dari doa dulu. Kan Allah bilang kalau kamu melihat sebuah kemungkaran, kamu tidak bisa berbuat untuk mencegahnya gitu. Kalau kamu tidak bisa mencegah dengan tanganmu, gunakan lisanmu. Kalau dengan lisan tidak bisa juga, maka gunakan dengan doa. Itu pilihan terakhir gitu. Kelihatannya doa pilihan terakhir itu adalah pilihan yang lemah. Padahal di sana pilihan terakhir itu adalah pilihan yang paling kuat secara energi kuantum. Tapi banyak orang yang mensalahartikan bahwa doa itu adalah mencegah sebuah kemungkaran, dengan doa itu adalah pilihan yang paling lemah. Tidak tepat. Gitu. Justru itu pilihan yang paling kuat, karena Allah bilang bahwa doa adalah senjatanya kaum muslim. Tapi nggak banyak yang sadar di sana esensi doa itu apa. Yang kita doakan adalah diri kita sendiri gitu. Seandainya kita mau mendoakan orang lain gitu, kan kickbacknya untuk diri kita sendiri gitu. Kayak Bunda Susan gitu ya. Bunda Susan milad hari ini. Siapa yang udah mendoakan Bunda Susan hari ini? Coba katakan, angkat tangannya. Berapa grup teman-teman komen untuk doa terbaik buat Bunda Susan? Itu pengaruh loh Bunda. Bener Bun gitu, pengaruh banget. Bunda ngikutin grupnya Arta itu ada berapa? Seandainya Bunda ngikutin ada 10 grup, 20 grup gitu. Karena kami memiliki grup itu banyak ya. Kalau saya hitung mah 30 lebih, itu untuk grupnya Arta berdua gitu. Belum grup-grup yang dari Bunda Susan dan saya ikuti di pusat gitu ya. Ya 50-an ada untuk MR sendiri itu. Belum lagi grup-grup yang lain. Nah, ketika teman-teman ada, makanya pagi-pagi tadi saya bilang bahwa saya belum buka privat RFFLOP ya teman-teman. Kalau mau komen, mau mendoakan Bunda Susan, cari grup yang terbuka di sana selain privat RFFLOP, doakan sebanyak-banyaknya. Itu adalah energi kickback buat teman-teman sendiri. Kan Bunda Susan juga bilang terima kasih gitu. Itu energi kickback gitu. Seandainya teman-teman bilang amin Bunda Susan begini-begini, semua grup dikirimin gitu. Hitung aja satu grup ada berapa orang. Ya satu grup itu asalnya ada yang 500, ada yang 400, ada yang 100 berapa gitu. Ibaratnya teman-teman dapat doa malaikatnya dari satu grup penghuni itu gitu. Misalnya Bunda Murti mendoakan di grup SBMR, mendoakan lagi di grup informasi magnet rezeki 300, ditambah grup SBMR ada berapa puluh, tambah lagi grup apa. Nah, itu adalah energi yang akan balik buat teman-teman. Meskipun secara tulisan ketikan saya cuma nulis satu, tapi kan yang baca orang ratusan gitu kan. Wah Bunda Susan ulang tahun nih gitu. Tapi kan Bunda Murti ngetik itu energi kickbacknya dari orang lain. Wah amin nih Bunda Murti, komennya baik banget gitu. Nah itu balik lagi buat teman-teman. Makanya saya berkali-kali bilang sama teman-teman semuanya bahwa aktiflah komen di dalam grup. Jangan jadi silent reader. Silent reader apa? Pembaca pasif gitu. Gak ada komentar. Karena di sana ada energi doanya malaikat meskipun secara kuantum. Itu kalau teman-teman yakin gitu. Ya, makanya saya nggak bosan-bosan mengingatkan afirmasi pagi Bunda Susan juga, karena ada doa malaikatnya di sana gitu, yang balik buat diri kita. Ya, jadi inilah pentingnya kenapa teman-teman harus banyak-banyakin, memfilter diri dengan banyak-banyakan, banyak-banyakan ya, mencari energi positif dari orang lain, terutama dari energi kickback. Disarankan sama Pak Nas berapa gitu kan? 100 orang kita doakan setiap hari gitu. Nah, teman-teman, saya buka kesempatan buat ajaib. Ya, misalnya Bunda Dina ya mendoakan, kirim doa tiap pagi gitu ya di grup-grup reguler. Ya, kirim doa. Teman-teman amin kan? Kemudian teman-teman bisa ngetik sendiri. Nah, ngetik kayak gini Bunda Murti ya. Misalnya, semoga di grup informasi magnet rezeki pagi ini semuanya mendapatkan kelimpahan orderan. Itu juga energi kickback gitu. Semua orang yang ada di grup informasi magnet rezeki jumlahnya berapa tuh? 300 lebih gitu. Saya doakan semua orang, berarti kan 300 orang itu
Nah, itu Bunda Murti langsung dapat kickback 300 gitu. Nah, Bunda Murti pindah lagi ke grup yang lain. Ya, saya doakan grup pembinaan Magnet Rezeki, orangnya berapa tuh? 200 sekian. Berarti udah dapat 500. Itu juga energi yang paling mudah gitu. Mendoakan orang lain adalah energi positif yang paling mudah untuk membooster semangat kita di pagi hari. Coba buktikan gitu. Saya kalau nulis inspirasi pagi gitu kan, Bunda Susan kalau inspirasi tahajud itu kayak dapat spirit energi yang luar biasa di sana, meskipun kami nge-share sama di puluhan grup. Ada rasa bahagianya di sana ya Bunda Susan ketika pagi-pagi bisa memberikan energi positif untuk orang lain. Nah, silahkan dicoba ya. Mulai besok pagi jangan jadi silent reader gitu ya. Bunda Indri Astuti gitu. Saya doakan semua orang yang ada di grup Beranda Magnet Rezeki gitu. Boleh gitu. Saling doa mendoakan. Inilah energi kickback. Kickback itu bisa dijelaskan atau bisa diomongkan langsung secara terbuka kepada orang lain. Bisa juga teman-teman secara sembunyi-sembunyi saat teman-teman sholat sebut nama, ya Allah muliakan bahagiakan Bunda Murti, ya Allah muliakan dan bahagiakan Bunda Khodiatmi, ya Allah Bunda Janatun semoga hartanya semakin banyak. Boleh gitu, diam-diam di dalam sholat setelah selesai sholat gitu, atau kapanpun. Nah, itu usahakan dalam satu hari dapat orang minimnya 100. Padahal ya, lebih dari 100 pun 1000 mau 10.000 itu bisa kita satu kali 24 jam. Nah, silahkan dicoba ya teman-teman semuanya. Nah, berkaitan dengan itu semuanya ya, malam hari ini kita akan membahas pentingnya menguasai, mengendalikan 3 hal ini supaya teman-teman semuanya tidak mudah ikut-ikutan hal yang kurang positif ini gitu. Nah, diantaranya apa ya? Di antaranya apa? Supaya kita bisa terbooster energi positifnya. Nah, di antaranya seperti ini, rajin-rajinlah mengikuti kajian majelis ilmu yang bertatap muka ya. Meskipun teman-teman mungkin tidak sehat, saya off kamera, tapi kan teman-teman lihat wajah saya, lihat wajah Bunda Susan, ada gurunya jelas di sana gitu kan. Baik offline maupun online. Meskipun kadang ya yang terbaik memang yang offline karena energinya langsung tersampaikan di sana, karena ada bobot berkahnya yang tersendiri. Beda dibandingkan dengan pertemuan online, tapi semuanya ada kelebihannya masing-masing gitu ya, ada kelebihannya masing-masing antara offline maupun online. Lah yang tidak ada bobotnya sama sekali itu adalah orang-orang yang tidak mau belajar ya. Kalau kita ngajinya hanya ngaji YouTube ya, mohon maaf, ngaji YouTube ya, memang banyak ustadz-ustadz keren, ustadz-ustadz terkenal, mereka juga ustadz-ustadznya fakih gitu ya, banyak ilmunya, bisa dipercaya, handal, saya yakin itu ya di YouTube ya. Tapi apakah ketika kita ngaji di YouTube tidak ada tatap muka, interaksi, tanya jawab seperti ini ya teman-teman? Teman-teman benar-benar bisa memahami esensi ilmunya enggak yang disampaikan? Mungkin saat kita mendengarkan ya pakai headset gitu kan, kadang-kadang sambil ngantuk gitu ya, kadang-kadang sambil ngantuk, kemudian apa tadi baca langsung di skip. Nah, ngaji yang gratisan apalagi lewat online ya, ketidakbaikannya di situ. Meskipun ulamanya yang terhebat sekalipun, tapi ada rasa sepele dari diri kita kalau kita hanya mengajikan melihat sebuah kajian itu berdasarkan sesukanya hati gitu ya. Inilah yang ingin saya tekankan kepada diri teman-teman semua. Tujuan menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar menambah pengetahuan, tetapi ya itu menuntut ilmu seperti hal ini gitu malam ini adalah untuk mendapatkan rezeki pemahaman gitu. Pemahaman itu rezeki yang tidak ternilai. Lalu apa tandanya ketika kita mendapatkan rezeki pemahaman? Tandanya adalah adanya perubahan nyata dari dalam diri kita. Kalau tidak ada perubahan sama sekali dari yang tidak asal-asalan mendengarkan, tidak terlalu fokus, kemudian akhirnya pergi gitu kan, itu berarti belum mendapat rezeki yang terbesar. Nah, itu rezeki magnet rezeki pemahaman gitu. Tapi kalau kita ada perubahan dalam tata cara mengendalikan hawa nafsu, kita berubah tambah tekun, keajaibannya juga tambah besar gitu kan, berarti kita sudah mendapatkan rezeki yang mahal itu, yaitu rezeki pemahaman ya. Teman-teman jangan mudah terjebak dengan yang namanya ilusi ilmu ya. Pak Nas kemarin saat SHMR mengingatkan kami gitu para TMR,
ilmu MR itu kan ilmu yang tidak bisa pakai logika, karena ilmu yang ujuk-ujuk gitu kan. Tiba-tiba aja ada yang ngasih rezeki, tiba-tiba aja ada yang transfer, tiba-tiba aja pembeli berdatangan, kan seperti itu. Nah, kadang-kadang orang yang sudah ajaib gitu, kemudian transferannya banyak, orderannya oke gitu kan, semakin sibuk gitu, terlena dengan keajaiban. Lalu inilah yang disebut dengan terjebak ilusi ilmu itu, merasa otomatis soleh. Ya, karena sering saya kan sudah sering mendengarkan hatam nih 10 jurus dasar ilmu magnet rezeki. Jadi ya saya tahu prakteknya kok Bunda Vita, nggak usah diingatkan lagi gitu. Oke, tidak apa-apa sih. Saya bukan menahan gitu, tapi saya hanya mengingatkan teman-teman semuanya. Ya, kadang-kadang ada yang merasa terjebak mujahadah atau riadoh kayak gini, al-waqiah gitu. Nah, ini kan yang namanya riadoh itu kan melatih jiwa gitu. Saya Bunda tidak ikut RFFLOP aja, mohon maaf ini. Saya juga baca al-waqiah di rumah tiap subuh gitu. Merasa tiba-tiba menjadi orang yang soleh gitu. Ya, padahal yang melihat kita ini ada perubahan baik dan enggaknya itu adalah orang-orang terdekat gitu. Penilaian orang yang paling jujur adalah orang-orang yang terdekat dari diri kita. Selain dari keluarga, itu bisa muncul dari gurunya sendiri. Nah, maka ketika teman-teman ada persoalan di rumah, sekecil apapun, dan teman-teman merasa bingung, resah, galau, jangan dipendam sendiri, karena nanti bisa terjebak ilusi gitu. Nah, teman-teman harus itu cerita, konsultasi, Bun, saya begini, nggak apa-apa gitu. Kami ini sangat terbuka, malah seneng banget, welcome banget kalau teman-teman ada yang mau nanya gitu. Meskipun kejadiannya mungkin ringan-ringan saja, saya sudah benar belum ya gitu. Nah, supaya apa? Kita tidak terjebak dengan namanya suara batin, ya, 3 suara batin gitu. Nah, itu suara batin atau inner voice ya. Nah, volume suara batin kita itu sangat deras teman-teman gitu. Kalau perempuan bisa mengucapkan 20.000 kata satu hari, nah volume suara batin itu bisa mencapai 4.000 kata per menit gitu. Suara batin ngomong sendiri, ngomong. Pernah merasa seperti itu nggak teman-teman? Bisa jadi kalau orang-orang bilang itu suaranya korin, Bunda Vita, boleh jadi iya. Tapi kalau menurut saya antara itu korin terus ditambah lagi dengan suara kita sendiri sih, sebenarnya suara rohnya kita sendiri gitu. Nah, suara-suara itu muncul 4.000 kata per menit, suara batin gitu. Dibandingkan saya ngomong lisan itu hanya 140 kata per menit. Saya ngomong 1 menit itu hanya 140 kata. Sedangkan suara batin itu setiap saat 1 menit ngomong kling gitu, banyak banget itu. Merasakan nggak seperti itu teman-teman? Nah, suara-suara batin ini perlu disadari dan dikelola, dikendalikan, karena mereka sangat otoriter gitu. Ya, mereka kuat mempengaruhi data diri kita. Mereka ada di dalam pikiran bawah sadar kita gitu. Iya, makanya kan pikiran bawah sadar kita itu mempengaruhi nasib dan karakter kita. Maka teman-teman hati-hati saat hati kita sedang berbicara gitu. Benar nggak ya ini? Harus diteliti dulu gitu. Ini benar nggak saya bertindak seperti ini mendatangkan kemarahan orang apa enggak gitu. Jangan asal ngomong gitu. Ya, jangan asal mengikuti kata otak, tapi harus mengikuti ya kata akal pikiran. Ya, jangan mengikuti kata hati juga gitu. Nah, kata akal pikiran itu adalah kata-kata yang paling jernih karena sudah dikelola dengan baik di sana, dari hati munculnya gitu. Makanya harus berhati-hati. Makanya di dalam ilmu magnet rezeki itu ada ilmu yang dinamakan jurus disiplin kata gitu. Lalu dari mana ya sumber suara batin itu berasal? Nah, yang pertama, suara batin itu berasal dari 3 sumber ya, 3 sumber. 1 dari hawa nafsu kita. Ya, suara batin yang terdorong dari dalam diri kita itu yang dinamakan dengan hawa nafsu itu cenderung pada tindakan yang kurang positif. Gitu lah, terserahlah, gitu. Karep-karepmu gitu, terserah kamu lah. Biasanya kayak gitu. Ya, ibaratnya menuntun kita untuk merasakan ego garis kebenaran, keakuan. Gitu. Itu suara hawa nafsu. Kemudian yang kedua adalah suara dari was-was, bisikan dari setan. Ya, suara yang kedua, udah hawa nafsunya orang yang gampang marah, dibisikin dari korinnya itu, ya kan?
udahlah nggak usah belajar lagi, ngapain gitu, belajar ilmu magnet rezeki mah tidak berguna, itu ilmu tidak bisa dilogika gitu. Masa ada istana Ratu Bilqis tiba-tiba langsung pindah sekejap mata sebelum mata kamu berkedip? Masa iya Ustadz Nasrullah punya properti rumah sertifikat tanah bertumpuk-tumpuk, itu ngomong apaan, gak ditunjukin juga sertifikatnya? Masa iya Bunda Susan hari ini bisa closing 20 juta gitu kan, hanya melihat, ngasih lihat angka mah kayak gitu mah bisa diketik. Nah ini was-was dari setan gitu. Tadi pagi Bunda Susan kesini, saya dapat transferan 20 juta gitu kan. Nah kalau orang yang pikirannya tidak positif gitu, pikirannya tidak positif nih, pasti apaan itu angka doang, duitnya nggak ada gitu. Kadang-kadang Bunda Susan share gambar duit nih gitu, ini duit asli loh, duit dari dompet saya, apaan gitu, uang di internet juga banyak ambil. Ada seperti itu. Dan nanti bilangnya, ini mah berita hoax semuanya, magnet rezeki itu adalah kajian hoax. Ya karena hanya ibaratnya kayak ngajarin orang sulapan gitu. Padahal enggak, asli realita yang terjadi itu seperti itu gitu. Nah ini was-was dari setan, udah nggak usah diikutin aja dah gitu kan. Biasanya orang-orang yang menghasut gitu, boleh jadi itu juga setan. Udah nggak usah ngikutin, mana itu juga apaan itu, ilmu tidak masuk akal gitu. Ini adalah ilmu tentang energi goib. Nah, berarti energinya siapa tuh yang goib? Nah, inilah was-wasnya dari setan, gitu, teman-teman. Maka ini yang harus kita waspadai. Nah, yang ketiga kemudian apa, Bunda? Yang ketiga adalah suara batin yang merupakan ilham. Nah, yang pertama tadi hawa nafsu dari diri kita sendiri. Yang kedua was-was, bisikan-bisikan goib atau bisikan dari orang yang kurang positif gitu. Yang ketiga adalah suara ilham. Nah, ilham itu datangnya dari Allah dan malaikat sebagai petunjuk keajaiban atau petunjuk kebaikan buat diri kita. Gitu. Ya. Bedakannya apa, Bunda, cara membedakannya? Nah, kalau ilham itu adalah dorongan yang kuat untuk spiritualitas yang positif. Contohnya apa? Nah, ngaji gitu, datang ke majelis, datang nge-zoom gitu. Ya kan, ini adalah dorongan ilham dari Allah. Maka berikan tepuk tangannya dulu buat diri kita masing-masing yang sudah ada di ruangan privat RFFLOP ini, karena kita terdorong diberi bisikan ajaib dari malaikat. Kita apresiasi pula ya buat diri kita sendiri, beri tepuk tangannya. Anda luar biasa. Iya, kita semua luar biasa karena mau mengikuti suara ilham gitu. Nah, inilah 3 suara batin kita yang harus kita waspadai dan dikelola gitu. Agar hati kita itu bisa tenang, bisa lapang gitu, pikiran damai gitu. Nah, maka gitu, ketika misalnya ada suara-suara batin yang gak jelas gitu ya, ada suara yang mendorong kita untuk tergesa-gesa atau terburu-buru gitu. Nah, ini sifat-sifatnya setan yang berikan rasa was-was gitu. Misalnya membuat sumber dosa, korupsi karena ingin cepat kaya. Nah, boleh jadi seperti itu. Kemudian mengambil amanah motor karena pengen segera punya motor gitu kan, tapi dengan cara yang ribanya kurang baik gitu. Kemudian menunda-nunda, sifat yang suka menunda-nunda mengerjakan ibadahnya Allah misalnya seperti itu ya. Maka suara batin yang muncul seperti ini tandanya bisikan setan seperti ini, was-was ini, bagaimana cara mengelolanya? Cara mengelolanya adalah kita melakukan terapi mindfulness, kesadaran. Saya nggak boleh seperti ini, ngomong sama diri sendiri. Saya nggak boleh seperti ini, saya nggak boleh mengikuti. Saya nggak mau ngaji lagi, harus saya lawan. Karena Rasulullah berpesan, musuh yang paling berat adalah dirimu sendiri gitu. Ya, kalau suara batin kita ada yang tergolong tergesa-gesa, kemudian mengeluh gitu kan. Nah, ini adalah muncul dari ketidakmampuan diri untuk menerima apa aja gitu, mentah menerima persoalan, menerima takdir gitu. Kadang-kadang kita suka membandingkan diri dengan orang lain, makanya tiba-tiba muncul rasa bosen gitu. Kok iya saya belum sesukses Bunda Nur, kok iya saya belum sesukses Bunda Murti jualannya, padahal saya duluan yang masuk RFFLOP. Kenapa Bunda Murti udah dapat berdinar-dinar, udah dapat jualan susu, saya kok belum bisa jualan susu gitu kan, ibaratnya kan kayak gitu. Ya Bunda Murti ya. Kan kayak gitu, kita suka
membandingkan diri dengan orang lain. Nah, hal ini jadi menghilangkan semangat kedamaian dan produktivitasnya kita gitu. Ya, entah itu nanti disemangati oleh ustadz manapun, kalau kitanya tidak bisa menerima, membuka hati dengan menerima segala kondisi yang ada, entah kekurangan kita, entah kelebihan kita gitu. Ya, ujung-ujungnya itu tadi, kita jadi orang yang mudah mengeluh gitu, kita menjadi orang yang mudah iri, dengki, terus mudah dihasut oleh orang lain gitu. Terlalu mengandalkan logika itu juga kurang tepat. Tidak mengandalkan sama sekali juga tidak boleh. Nah, orang-orang magnet rezeki adalah orang-orang pertengahan, tidak ikut-ikutan bermain logika, tetapi percaya dengan keajaiban. Nah, caranya bagaimana tadi? Ya, itu dilatih terus, belajar gitu. Kalau ada suara yang suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, bagaimana itu? Cara Ada mengelolanya panggilan. yaitu ya kesadaran, memiliki kesadaran rezeki itu. Ada panggilan. Ya. Yang baru masuk mohon mic-nya di mute dulu. Oke, terima kasih. Saya lanjut ya. Baik, tadi sampai kepada suara batin yang suka iri, ya, membandingkan diri dengan orang lain. Cara mengelolanya adalah, kalau ada orang lain yang sedang berbahagia, maka ikutlah berbahagia. Nah, Bunda Murti suatu hari bercerita kepada saya, Bunda, hari ini saya jualan susu. Nah, oke, laku berapa? 600.000. Wow, keren. Ikut bahagia gitu kan. Bunda Murtinya senang. Ya, saya doakan 600 juta Bunda Murti. Gitu. Jangan ada ketika ada orang lain bahagia kita sedih. Ketika orang lain sedih kita bahagia. Nah, aneh kan? Kalau yang seperti itu namanya apa? Sifat iri, dengki gitu ya. Maka kolaborasinya supaya pikiran-pikiran negatif itu tidak muncul dan merampas ketenangan batin, teman-teman banyakin istighfar. Mudah gitu. Istighfarnya jangan 100 kali aja, tambahin lagi. Kok saya belum bahagia ya, lihat Bunda Nur closing emas tapi saya belum. Maka astagfirullahaladzim, apa yang salah dari saya ya Allah, seharusnya saya bahagia melihat dia bahagia gitu. Nah, ini sumber-sumber inilah yang harus kita kelola teman-teman. Hawa nafsu gitu, kemudian rasa was-was itu, untuk menggantinya dengan meminta ilham kepada Allah. Kan kita ada doa gitu ya, untuk meminta ilham kepada Allah, ya muqallibal qulub, ya qulub sabit alaina, supaya hati kita ini terbolak-balikan Allah ke dalam kondisi yang baik selalu gitu. Latihan diri, latihannya misalnya seperti apa? Puasa. Nah, paling gampang itu mengendalikan hawa nafsu adalah dengan berpuasa. Oh iya, saya sedang puasa. Nah, itu mengendalikan hawa nafsu paling mudah dengan berpuasa. Lalu apalagi Bunda? Muhasabah. Ya, muhasabahnya dengan ilmu merawat terumbu karang. Itu. Jadi banyakin sholat taubat. Oh ya, saya salah ya Allah, ampuni saya siap belajar. Turunkan garis kebenarannya. Gitu. Prioritaskan apa yang benar. Mengambil keputusan, kemudian membenarkan, jangan membenarkan kata ego keakuan, tapi menggunakan prinsip jurus magnet rezeki. Ya, bukan mengikuti kata enaknya aja, kata mudahnya bagi saya gitu. Ya, maka bisikan-bisikan setan itu bisa kita kendalikan dengan meminta perlindungan dari Allah gitu. Misalnya dengan mengucapkan kata auzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Lalu memperbanyak zikir. Zikirnya apa? Mengisi hati dengan pikiran-pikiran untuk mengingat Allah. Membaca Al-Quran, jangan kosong. Hati itu harus selalu senantiasa mengingat Allah dengan kebaikan-kebaikan yang sudah Allah berikan. Menyisakan ruang yang baik, memperbesar ruangan rumah yang baik daripada overthinking gitu ya teman-teman. Sadar nggak sadar ya, apa yang terjadi pada kondisi negara kita ini kebanyakan dari overthinking orang lain ya. Boleh jadi ya, pikiran kan, proyeksi pikiran itu menentukan nasib kita ya. Orang-orang yang di luar sana yang belum belajar magnet rezeki boleh jadi banyak buruk sangka kepada pejabat kita. Akhirnya Allah mengabulkan doa. Kan Allah bilang, pikiran yang baik akan menghasilkan yang baik. Kalau pikirannya tidak baik, ya berarti nanti pikirannya itu akan menggerakkan sesuatu yang tidak baik.
Umpama sekarang kita melihat ada pejabat yang korupsi ketahuan sekian ribu triliun gitu kan di Pertamina BUMN, paling heboh gitu, 1 kuadriliun, 1.000 triliun, tuh heboh banget. Nah, boleh jadi itu adalah hasil pikiran orang lain yang merealita, ya kan? Karena pikiran kita adalah doa. Kita nggak pernah mendoakan pejabat kita baik-baik aja. Kita selalu mendoakan pejabat kita yang nggak baik-baik, buruk sangka, komen juga di medsos juga komen yang nggak baik gitu. Ya, seandainya kita mau sadar diri, ya melakukan kesadaran, perbanyak zikir, zikirnya untuk melindungi negara ini. Itu apalagi udah berapa tahun sih? 80 tahun Indonesia merdeka. Itu secara penjajahan fisik, tetapi secara penjajahan kuantum belum. Malah lebih gitu kan. Apakah kita sudah bebas ya freedom finansial rata-rata orang Indonesia? Belum, teman-teman. Belum. Sekarang kita dijajah dalam bentuk yang lain. Apa? Dijajah dengan kebodohan. Ya kan, karena nggak mau belajar, ya mohon maaf nggak disiplin kata. Dijajah dengan ketidaktepatan itu gitu. Nggak mau belajar orang-orang Indonesia itu dalam artian meningkatkan kesadaran dan spiritualitas mereka. Kalaupun nanti diingatkan hal yang baik-baik, yaitu tadi mudah ngeluh, mudah nggak percaya gitu, tidak yakin apaan sih ilmu MR ini gitu. Seandainya proyeksi pikiran rakyat Indonesia itu baik, saya yakin kok Indonesia bisa menjadi negara yang maju gitu. Apakah bisa dengan ujuk-ujuk memproyeksikan? Bisa itu. Berapa banyak sih rakyat Indonesia gitu? Kita hampir 290 juta jiwa, ya. Lah, kan Pak Nas minta 10 juta aja. 10 juta terwujud pengamal ilmu MR, bukan 2 juta lagi, 10 juta terwujud pengamal ilmu MR. Itu Indonesia akan baik-baik saja. Kenapa harus 10 juta ya? Karena perbandingannya gitu. Perbandingannya sekarang sudah lebih banyak penduduknya dibandingkan dengan yang dulu. Dulu 1%-nya saja 2 juta gitu. Sekarang sudah 280 juta sekian, ya berarti harus 10 juta. Dinaikkan lagi. Ya, nah tata kelola inilah yang harus kita sadari, mengelola suara-suara batin ini. Gitu. Mensucikan hati, menjaga niat gitu. Kemudian memperbanyak zikir. Selain itu apa? Melatih prasangka, teman-teman. Banyak dari diri kita yang belum bisa melatih prasangka. Wah, jangan-jangan bunda kita begini, jangan-jangan bunda Susan begitu, jangan-jangan Panas begini gitu. Jangan-jangan pejabat itu korupsi karena ini. Ya, nah, seperti itu. Coba dilatih prasangkanya kita baik. Dibalik gitu. Urusan dosa itu tergantung dari manusia masing-masing. Kita kembalikan ke Allahnya dulu. Tetapi ketika kita melihat sebuah ketidaktepatan dari orang lain, hal yang paling pertama kita lakukan adalah mendoakan mereka supaya mendapatkan hidayah. Gitu. Mau menjemput hidayah, bukan mendapatkan. Kalau hidayah setiap hari Allah istilahnya sebarkan setiap hari. Tetapi kalau kita mau menggerakkan diri, ya misalnya di kantor, ya di kantor kita ada pimpinan bos yang sifatnya arogan, bukan langsung solusinya adalah melakukan hal tindakan anarkis, ya tidak dibenarkan seperti itu. Ada yang seperti itu, ya yang harus kita lakukan bagaimana bicara baik-baik. Kemudian kalau masih arogan juga, nah ini ya biarkan nanti Allah yang berbicara. Seperti itu, teman-teman. Karena memang kekuatan Allah itu lebih besar dari segala daya upaya kita gitu. Kalau Allah berkehendak pejabat itu artinya berbalik, pasti berbalik, ya. Pakai doa, pakai energi kuantum, tarikan pikiran kita, teman-teman, supaya baik gitu. Mendoakan orang itu supaya baik. Walau memang menarik orang lebih tidak mudah daripada menarik barang. Contohnya saya narik dagangan supaya laku gitu. Itu lebih mudah daripada saya supaya menarik hatinya suami, apa hatinya anak saya gitu. Itu memang usaha energinya lebih besar, tapi bukan berarti tidak bisa gitu. Nah, ketika kita dalam kondisi ya melihat ketidakbaikan apapun yang ada di sekitar kita, teman-teman saya sarankan untuk berpindah aktivitas. Misalnya di sana nih, ternyata saya ketemu teman-teman yang ada orang rasa nih, ada orang ngelendengi atau ada orang menggibah gitu. Pindah aktivitasnya. Saya
pura-pura ngomong saya mau ke dapur dulu ya gitu. Ketika bisikan buruk datang untuk ikutan menggibah dia, segera alihkan fokus teman-teman untuk melakukan hal lain yang lebih positif dan lebih bermanfaat. Gitu. Misalnya teman-teman juga ketika terdorong hawa nafsu melihat diskon, ya, kayak ibu-ibu nih, padahal baju yang ada di lemari masih banyak, gitu. Kemudian lihat klik Shopee atau klik TikTok, nah, scroll ternyata lihat dasar, nah, kemudian atau melihat ada perabot rumah tangga panci, waduh langsung ngiler gitu. Nah, dorongan-dorongan yang belanja berlebihan ini bisa kita kendalikan kalau kita tahu ilmunya gitu. Ya, ilmunya bagaimana? Ilmunya ya kita lihat dulu, ini kalau saya mau klik beli keranjang kuning ini, saya butuh apa hanya sekedar ingin? Nah, ini suara batinnya teman-teman semuanya. Aku butuh lipstick lagi nggak? Ya, aku butuh nggak sampo lagi gitu. Nah, harus bisa mengendalikan ini. Aku capek misalnya ya, teman-teman dalam kondisi habis pulang kerja, aku capek. Kemudian melihat piring numpuk di pojokan, ya udah deh nyucinya besok lagi, nanti aja gitu. Kadang ditunda gitu, apa salat gitu ya, salatnya masih panjang nih, kita sering lalai gitu kan. Kemudian waduh salatnya ngantuk habis pulang kerja, nanti deh gitu, nanti belajarnya RFF pekan depan deh, saya mau kesini dulu deh gitu, nanti ini nanti itu, kadang-kadang seperti itu. Kemudian melihat media sosial. Nah, teman-teman membandingkan, waduh dia senang banget jadi konten kreator, cepat banget dapat followernya, saya kok belum gitu. Nah, padahal aslinya orang yang sedang ada di sosial media itu dalam kondisi, ya mungkin kondisinya adalah ada masalah gitu. Tapi pernah lihat ini nggak teman-teman? Mohon maaf saya sebut artisnya ya, Pinkan Mambo gitu ya. Nah, Pinkan Mambo itu kan adalah seorang penyanyi gitu. Tiba-tiba nyanyi jobnya tidak ramai. Setelah tidak ramai, dia menjadi konten kreator. Nah, setelah di konten kreator dia ramai lagi tuh gitu. Ramainya apa? Tapi bikin masakan, bikin kue, namanya kue donat. Nah, satu donatnya dijual berapa? Satu box donat harganya Rp200.000, itu PO-nya 2 bulan. Isinya donatnya 6, padahal rasa donatnya biasa-biasa aja gitu. Nah, ketika kita melihat si artis itu sedang live, kemudian kita berkomentar, wah donat kamu kurang sedap gitu. Kenapa sih jualannya harganya mahal, yang ini dan itu gitu. Nah, ini dia energi yang bocor yang muncul dari hawa nafsu karena scroll media gitu. Karena terus update media, apalagi nih yang rame, gosip apalagi yang rame gitu kan. Nah, ini mendorong pengakuan kita untuk mendapatkan validasi dari orang lain. Berarti kita seperti jiwa yang NPD, narsistik. Butuh validasi orang lain. Kita dianggap tidak gaul kalau belum komen di berandanya orang lain gitu. Kalaupun mau komen boleh kok komen, asal komennya yang positif aja, mendorong orang lain untuk berbuat kebaikan. Meskipun resikonya kadang-kadang dihujat, sok baik, sok ini, sok itu, enggak apa-apa, jalan terus aja gitu. Kemudian ketika ada suara was-was dari setan, contoh suara was-was dari setan ini seperti ini. Anakku ya kok belum bisa ngomong, apakah anakku ini ada kelainan, anakku kok belum bisa jalan, punya balita nih ya, kenapa anak tetangga lebih pintar. Nah, membanding-bandingkan anak sendiri dengan anak tetangga, akhirnya kita merasa cemas ya, cemas overthinking yang berlebihan gitu. Terus kemudian ada lagi kayak ini was-was dari setan, kalau ada MR box gitu, MR box besok pagi. Saya kan sering tuh manfaat sedekah apa gitu, setiap pekan mesti saya ingatkan lagi teman-teman. Manfaat sedekah itu pahalanya 700 kali lipat. Manfaat sedekah itu bisa memanjangkan umur. Manfaat sedekah itu bisa melindungi kita dari mara bahaya gitu. Manfaat sedekah bisa diantaranya adalah menyehatkan badan kita gitu kan. Nah, saya berikan itu sesuai hadis yang Rasulullah sampaikan. Tapi yang dimunculkan was-was dari setan begini, percuma kamu sedekah, toh harta kamu enggak nambah-nambah juga, ya kan? Hari ini uang kamu 100.000, kamu sedekahin MR box, nah dikurangi 30.000, tinggal 70.000, nggak nambah kan? Uang kamu kurang kan? Nah, nanti pikirannya kayak gitu. Gitu teman-teman ya. Nah,
Terus nanti setannya bisikin lagi, kamu itu sedekahnya nanti aja. Kalau kamu udah naik pangkat menjadi direktur rumah sakit ya Bunda Murti. Kalau belum direktur rumah sakit nggak usah sedekah. Kayak gitu. Nah ini yang namanya was-was gitu. Terus suami belum pulang gitu. Waduh, suamiku kok belum pulang, kemana dia tahu udah malam, jangan-jangan jangan-jangan apa ini gitu, pikiran negatif, kemudian berujung sama kecurigaan. Terus ketika suaminya pulang akhirnya diomelin, kenapa sih papa baru pulang, nggak tahu apa ini jam berapa, dari tadi aku nungguin. Ngomel, akhirnya jadi perang dunia ketiga ya gitu. Nah, teman-teman semuanya, ini yang harus kita kuasai, kita kelola, gitu. Mengendalikan hal-hal yang tiba-tiba ujuk-ujuk muncul untuk mencegah kita berbuat menjadi ajaib. Itu yang harus kita kendalikan. Nah, kalau suara ilham, ya kita punya suara ilham dari malaikat. Suara ilham itu kan menuntun kita untuk berbuat hal yang baik, menuju kepada kebaikannya Allah. Nah, kemudian suara ilhamnya kayak gini, udah lama ya nggak ngobrol sama ibu orang tua, aduh kangen banget gitu, udah kangen nih sama ibunya. Nah ini dorongan, nah tiba-tiba langsung pengen telepon ibu. Dorongan berbuat baik kepada orang tua, inilah dinamakan suara ilham. Kemudian tiba-tiba gitu ya melihat, wah kayaknya ada rezeki lebih nih, kayaknya mending aku sisihkan buat ML Box, buat sedekah besok deh gitu. Nah barangkali ini bisa membuka peluang rezekiku yang lebih besar, lebih dahsyat lagi. Nah inilah suara ilham. Terus misalnya tiba-tiba teman-teman sudah mulai males gitu, waduh mulai males nih, tiba-tiba kok sholatku hampa, tidak bermakna, jangan-jangan aku nggak khusyuk. Nah ini berarti kita bisa mengenali, mau muhasabah gitu. Nah 3 hal yang membinasakan kita ya teman-teman, ingat ini. Kalau ini teman-teman turuti ya, kalau teman-teman menuruti ini sifat dari teman-teman sendiri gitu, ini akan membinasakan teman-teman sendiri. 1, sifat pelit ya, sifat kikir yang diikuti, ditaati. Oh jangan sedekah gitu, ya udah nggak usah, nanti aja. Kemudian hawa nafsu, wah diskon tuh, mumpung diskon, ayo beli gitu. Terus terlalu berlebih-lebihan kagum pada diri sendiri. Nah, wah Bunda Murti, sekarang kamu jualan susu penuh kolagen, wajah kamu lebih glowing dari yang dulu. Wah kagum nih sama diri sendiri gitu. Boleh nggak memuji diri sendiri untuk apa namanya, memberikan semangat supaya kita bangkit untuk menjadi lebih positif lagi, boleh. Tapi kalau berlebihan itu yang nggak boleh. Merasa diri paling cantik, merasa diri paling awet muda gitu kan, merasa diri paling wangi, itu juga nggak boleh gitu. Nah, bisa membuat diri kita lupa diri ya, nanti kita akhirnya menjadi gadis kebenaran lagi gitu. Nah, Rasulullah bersabda bahwa tidak akan beriman, tidak akan beriman seseorang itu sebelum dia mampu menundukkan hawa nafsunya. Itu jadi mengalahkan hawa nafsu. Ya, kalau hawa nafsu kita belum tunduk sama diri kita gitu, teman-teman mengajak ngomong sama hawa nafsunya sendiri supaya mengangguk gitu. Ya udah, saya ikuti deh Bunda Indri Astuti, malam ini kita ayo belajar. Nah itu berarti kita sudah mengalahkan diri sendiri. Kalau belajarnya apa sih temanya, 3 kajian batin, apa ya, menguasai pikiran 3 hal, aduh bukan uang-uang, nggak usah ikut. Kalau ada kajiannya yang judulnya wah LOP tarik uang, ikut masuk gitu. Setelah selesai LOP-nya keluar, udah praktek belum? Saya kok udah praktek nih Bunda Vita, tapi saya belum berhasil tarik uang. Nah ikutnya cuma 1 kali, nggak ada riadohnya ya kan. Nah terus kemudian Bunda Susan itu katanya tarik pelanggan, saya udah ikut tarik pelanggan, kok pelanggan saya masih gini-gini aja, Bunda Susan bohong nih gitu. Lah kamu ikutnya nggak ada riadohnya, cuma 1 kali ngezoom aja selesai. Emang keajaiban itu ibaratnya kayak sulapan sih emang, tapi kan ada proses yang harus kita lalui dulu, harus ada proses pembersihan buka perisai dulu, harus ada latihan penyucian jiwanya dulu gitu kan. Itu kan maunya Allah, kita harus suci dulu baru kita bisa ajaib gitu. Lah kitanya masih kotor, tiba-tiba mau disulap menjadi ajaib gimana gitu kan, ibaratnya kan kayak gitu ya kan.
Mau disulap ajaib yang kayak gimana, kitanya aja nggak mau sedekah, nggak mau silaturahmi, kemudian tidak mau memuliakan orang lain, ngomong pun tidak disiplin kata, masih bicara yang belum lembut gitu kan, ibaratnya kayak gitu ya. Allahnya nggak mau lah gitu. Allah itu menyukai orang-orang yang suci dan menyucikan, orang-orang yang giat dan rajin belajar, orang-orang yang indah. Itu yang Allah sukai daripada orang-orang yang istilahnya mengikuti hawa nafsu gitu. Udahlah, ngajinya satu kali aja kan, itu temanya ya. Nanti saya praktekin di rumah sendirian. Tarik pelanggan itu teman-teman ya, LOP tarik pelanggan, uang itu perlu latihan dan konsisten. Kalau kita latihannya cuma satu kali, self talknya cuma satu kali gitu kan, ujuk-ujuk padahal ya perisai-perisai kita itu masih banyak. Kalaupun dapat ya, nanti akan membuat jiwa kita cenderung menjadi sombong, kufur sama nikmat gitu. Makanya kita harus hati-hati teman-teman dengan hal-hal yang bisa menjerumuskan kita terhadap ya perisai gitu, dosa-dosa yang tidak kita sadari, termasuk timbulnya dari diri kita sendiri, hawa nafsu, bisikan, godaan, was-was, overthinking. Overthinking itu bagaimana? Terlalu berlebih-lebihan dalam berpikir. Padahal kejadiannya nggak seperti itu. Tadi sih, misalnya suami belum pulang, kan? Suami belum pulang, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Padahal kenapa? Gitu. Padahal ban motornya bocor. Gitu. Padahal dia lembur di kantor. Padahal dia ketiduran di kantor. Kan kadang kayak gitu. Kayak suami saya gitu, kok belum pulang sih? Sampai jam 11 malam. Katanya mau pulang tadi jam habis maghrib. Lah ternyata dia ketiduran di kantor gitu. Makanya jangan punya pikiran yang aneh-aneh dulu gitu. Nah, gitu, kayak anak belum pulang, si anak kemana gitu. Ternyata dia nganterin temennya gitu, nganterin temennya sampai ke rumah, dia punya tanggung jawab yang bagus sama temennya gitu. Nah inilah melatih kondisi ini yang harus kita mulai biasakan. Apapun kondisinya teman-teman saat ini, apapun ketidakmudahan. Dan kemudian kalau saat ini teman-teman dalam kondisi yang tidak sehat, gitu, sakit ya teman-teman, itu ternyata juga bisa dilatih dari pikiran kita. Caranya bagaimana? Terapi teman-teman, bukan terapi sadar nafas saja gitu. Terapi membayangkan setiap tidur, dan ini memang harus dilatih dapat 21 hari gitu ya. Kurang lebihnya 21 hari memikirkan di alam bawah sadar kita itu saya sehat, saya sembuh gitu. Saya menyimak videonya Dr. Krisyanti gitu ya. Dr. Krisyanti itu adalah seorang pejuang kanker gitu ya. Teman-teman tahu gitu, beliau juga seorang CTMR. Beliau itu sudah divonis kanker payudara stadium 4 ya, secara logika usianya hanya tinggal beberapa hari. Tetapi karena beliau ada seorang penyintas ya kanker, dan beliau adalah seorang dokter, beliau juga seorang CTMR, menemukan ilmu magnet rezeki gitu. Apa yang beliau latih? Beliau melatih pikiran bawah sadar, saya bisa sembuh dari kanker gitu. Tiap malam dia membayangkan seolah-olah sel darah, ya sel darahnya itu berwarna emas, kemudian memakan sel-sel kanker setiap hari. Itu yang beliau pikirkan, dan tiba-tiba dalam beberapa pekan divonis sembuh. Ajaib itu, ajaib luar biasa. Nah, kalau orang-orang yang hanya berpikir secara logika, kok bisa gitu kanker sembuh tanpa kemo, tanpa terapi apapun gitu kan, hanya lewat pikiran bawah sadar. Dan ya memang sih semua penyakit yang kita alami saat ini kebanyakan dari pikiran sebenarnya gitu. Hanya bagaimana kita mau mengelola pikiran itu menjadi sebuah energi yang positif supaya sehat bugar sepanjang hari, itulah yang harus kita lakukan. Walaupun saya tahu kondisinya manusia mungkin berbeda-beda, tapi kalau teman-teman mau dan teman-teman mampu lakukan sejak sekarang gitu. Mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan pikiran-pikiran yang berlebih, mengendalikan pikiran-pikiran yang overthinking seperti itu ya teman-teman. Ya misalnya kepada anak, kepada suami, kepada diri kita sendiri, bagaimana rasanya supaya saya nggak sehatnya apa sih gitu, supaya saya cepat sembuh gitu. Ya berpikir ya, membayangkan seolah-olah kita sedang fight, perang melawan sel-sel kanker, melawan diri kita, hawa nafsu kita itu gitu. Seperti itu kurang lebihnya ya teman-teman. Nah itu tadi bagaimana cara mengelola tiga hal ya, yaitu mengelola hawa nafsu, mengelola was-was pikiran yang kurang positif, dan mengelola ilham
ya yang datang dari Allah supaya bisa menghadirkan keajaiban buat diri kita ya. Insya Allah teman-teman bisa ya, teman-teman bisa mengerjakannya dengan cara ini. Teman-teman bisa membuka perisai karena bisa mengendalikan diri, kemudian nanti teman-teman lama-lama ya berlatih itu tadi gitu kan. Kuncinya adalah dengan niat, mengunci niat kita supaya saya bisa, saya mampu, saya adalah seorang pribadi ajaib. Mulai dari afirmasi juga gitu pagi hari ya, seperti itu kurang dan lebihnya. Insyaallah bisa ya teman-teman semuanya. Nanti habis ini kita akan melakukan riadoh bersama-sama dengan Bunda Susan ya. Dalam rangka apa Bunda Vita? Dalam rangka membersihkan diri kita itu tadi, melatih jiwa ya. Pelatihan jiwa ini ada di dalam riadoh. Untuk apa? Mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan was-was juga ya, supaya pikiran-pikiran kita ini tetap dalam kondisi yang lurus agar bisa menghasilkan energi positif dan keajaiban. Ya, ingat teman-teman semuanya, mulai dari mendoakan orang lain ya, berikan doa yang terbaik terutama untuk pemimpin-pemimpin bangsa kita supaya Indonesia tetap baik-baik saja. Seperti itu ya, bisa ya teman-teman semuanya? Bisa? Yakin bisa. Allahu Akbar ya. Karena waktu dan tempat saya akan kembalikan kepada Bunda Susan Arkanisa. Kita bersiap-siap dulu. Barangkali teman-teman mau ambil air wudhu dan mempersiapkan buku riadahnya atau air putihnya. Silahkan Bunda Susan. Ya. Terima kasih Bunda Vita untuk materinya pada malam hari ini yang telah membooster untuk pikiran sadar kita. Insya Allah akan terbawa ke bawah sadar. Mari untuk kita dorong, kita masukkan gitu ya ilmu ini dengan bacaan-bacaan yang akan kita lantunkan bersama-sama dengan jahar dan semangat serta bahagia tentunya ya. Bahagianya bagaimana teman-teman? Bahagianya disadari karena baca Al-Quran berjamaah ini adalah yang butuh kita sendiri masing-masing ya. Bukan Allah yang butuh, bukan imamnya yang butuh, bukan trenernya yang butuh, bukan, tapi adalah diri kita masing-masing yang butuh untuk memasukkan energi baik, kemudian untuk memperbaiki isi daleman ada di dalam diri kita yang nanti manfaatnya adalah bisa menciptakan proyeksi baik juga ada di layar kehidupan kita. Seperti itu secara singkatnya ya teman-teman semua. Jadi pada saat kita malam hari ini membaca dengan jar dan semangat, juga sebelumnya sudah menyimak ilmu-ilmunya, itu adalah kepentingan, keperluan dari diri teman-teman kita semua, diri kita seluruhnya masing-masing, kita sadari betul ya. Maka membacanya dengan bahagia ya, insya Allah di sini membacanya juga dengan jar dan semangat, maka nanti akan mendapatkan hadiah, yang mendapatkan keajaiban. Dan bismillah kita menjadi umat yang diakui oleh Rasulullah karena kita cinta Al-Quran, belajar untuk mencintai Al-Quran bukan hanya menghafalkan tetapi adalah mengerti lalu merasakannya ya, merasakan. Jadi Al-Quran itu jangan cuma dibaca tetapi kita untuk bisa memahaminya kemudian merasakannya, merasakan energi Al-Quran itu yang nanti akan ya, silakan yang mau ambil air wudhu, yang nanti akan mewujudkan keajaiban ya. Kebanyakan dari sekolah-sekolah yang hadir gitu ya, ini kan juga Ustadz Nasrullah yang mengatakan juga ya saat SMR ya MR gitu ya, kebanyakan dari anak-anak kita ataupun diri kita ya dari kecil gitu ya diajarinya hanya membaca Al-Quran. Akhirnya bagaikan resep makanan itu hanya dibaca saja ya, tidak bisa bergerak untuk menyiapkan bahan-bahannya, padahal bisa kita siapkan bahan-bahannya kemudian nanti untuk kita perjalankan resep itu. Nah akhirnya menjadi ajaib, menjadi masakan yang sangat lezat. Nah saat memperjalankannya bagaimana kalau Al-Quran? Yaitu digetarkan, dibaca berulang kali, rasakan bahagianya, kemudian munculkan ya kata batin kita inginnya apa atau LOP kita inginnya apa, dipraktekkan gitu ya, dipraktekkan. Seperti halnya teman-teman saat ini ada yang ingin percepatan ya mendapatkan rezeki ya dengan surat Al-Waqiah gitu kan, kemudian kita di sana getarkan, di sana kita bayangkan gitu ya kita telah mendapatkan itu semua dengan bahagia. Nah itu diantaranya salah satu praktek. Maka
Di RFF LOP ini kita beri ada judul grupnya RFF merilis ya, merilis, membuka perisai, kemudian kita membatinkan atau meng-LOP kan apa saja hajat-hajat kita melalui bacaan surat Al-Waqiah ya, surat percepatan rezeki. Menghujam jiwa.